good time to start? Oh, no. Yeah, you ready, Sarah? Padame Siaro, Padame Bante, Padame Siale. Good morning or good evening, everyone, depending on where you are. Welcome to our 2025 Pao Dhamma teaching series. Today, we are honored to have Venerable Siaro U Sanagat Biwintat to continue the series on the Wisdom Lesson 2. We are honored to have Pao Vipassana Hermitage Singapore, Pao Sudana Bhumi Indonesia, Dhammatayana Meditation Center, Pao Nepal, Tintat Bin An, and American Bhavana Society to co-host this series. The teaching is scheduled for 1.5 hours, including question and answer. Today is lesson 2. Before teaching starts, here are a few housekeeping notes. We are using simultaneous interpretation Zoom functionality for today's teaching. Please choose either English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Nepalese according to your preference. Please don't stay at off or original sound channel if you would like to hear English interpretation from Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Nepalese interpreter. If you are using a cell phone or mobile device, after you have selected the channel, please make sure to click Done to complete the selection. Please select your preferred interpretation language channel now. If you have any questions, please send it to our Zoom chat room. Thank you for your cooperation. May we invite Ciaro to start the teaching and interpreter Bandes to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Before giving in Dhamma talk, Oke, sebelum memberikan ceramah Dhamma, kita akan menghormati Buddha, pemilik dari Dhamma, dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kita membicarakan mengenai panya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kebijaksanaan yang dilandaskan pada 4 aspek. Apa karakteristiknya, fungsi, apa manifestasinya, apa penyebab terdekat dari panya. Itu dijelaskan di kitab Visuddhimagga. Dan kita komentar dari Abhidhamma. Yang pertama adalah karakteristik dari wisdom. Karakteristik dari kebijaksanaan. Karakteristik dari kebijaksanaan adalah menembus sifat alami dari Dhamma. Menembus kebenaran. Menembus sifat alami dari kebenaran. Kebijaksanaan bisa melihat sesuatu secara mendalam, memahami secara mendalam. Bahkan pada pelatihan samatha bisa melihat nimitta, bisa memahami, menembus nimitta. Dalam meditasi vipassana itu bisa melihat nama rupa, menembus nama rupa, memahami sifat alaminya yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Jadi setelah melatih samatha, jika mereka ingin melihat masa lampau, mereka bisa menembusnya.
secara langsung. Dengan cara yang sama, apakah ingin mendengarkan suara yang dekat atau jauh, melihat sesuatu yang besar atau kecil, bisa melihat masa mendatang. Jadi, seperti demikian. Panya itu kebijaksanaan bisa melihat sesuatu secara menembus. Menembus sifat alami dari Dhamma. Karakteristik yang selanjutnya adalah kekali. Jadi menembus tanpa gagal. Seperti anak panah. Anak panah yang ditembak oleh seorang pemanah yang ahli. Pemanah yang ahli bisa menembak sesuatu dengan tepat. Dengan cara yang sama, jika kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki kebijaksanaan, apa yang kita pikirkan itu akan muncul di pikiran kita. Apa itu materialitas, mentalitas, apa itu sebab, apa itu akibat, apa itu muncul dan lenyap, semuanya itu akan muncul di pikiran. Bahkan nafas, jika kebijaksanaan masih belum tajam, meskipun kita ingin melihat nafas, tetapi belum juga bisa menangkap nafas itu. Pikiran masih pergi ke sana kemari. Seperti demikian. Dengan cara yang sama, jika kamu ingin melihat 32 bagian tubuh, maka pikiran bisa mengambil 32 bagian tubuh. Jika kamu tidak ingin melihat 32 bagian tubuh, hanya ingin melihat tengkorak atau kerangka, maka pikiran akan hanya mengambil tengkorak atau kerangka. Apapun objek yang kamu pilih, panya atau kebijaksanaan bisa menembak objek tersebut. Oleh karena itu, kebijaksanaan bisa menembus tanpa gagal. Jadi di tubuh ini atau di dunia ini sangat banyak objek-objek, tetapi objek mana yang kamu ingin ambil, itu objek apa yang ingin kamu lihat, kamu bisa ambilnya. Artinya, bisa menembus objek tanpa gagal. Tadi, panya itu karakteristiknya Dhamma Sabhawa Pati Tidak Lakana. Itu menembus sifat alami dari objek atau Dhamma. Yang lainnya adalah fungsi. Fungsinya adalah fungsi dari panya menghancurkan atau mengatasi kegelapan. Kegelapan yang dapat menutupi sifat alam dari objek. Bisa mengatasi atau menyingkirkan kegelapan dari ketidaktahuan. Hal yang lain adalah fungsinya menunjukkan objek seperti nyala lampu lilin atau cahaya lainnya. Jadi jika terdapat cahaya, maka kegelapan itu akan menghilang. Seperti ingin menunjukkan objek, membuat kegelapan menjadi hilang. Pada waktu itu, kamu bisa melihat apa yang ingin kamu lihat.
Oleh karena itu, jika kamu melatih meditasi samatha, jika kamu memiliki konsentrasi yang benar, kamu akan memiliki kebijaksanaan. Maka kamu juga akan memiliki cahaya. Secara umum, objek meditasi apapun yang kamu latih, jika terdapat konsentrasi, maka konsentrasi itu akan menyebabkan munculnya kebijaksanaan. Dan hal itu memunculkan cahaya. Jadi di Dhammacakkappavattana Sutta, Cakkung Udapadi, Nyana Udapadi, Vija Udapadi, Aloko Udapadi. Mata muncul, pengetahuan muncul, wija muncul, cahaya muncul. Jika kamu memiliki kebijaksanaan, maka akan muncul cahaya. Kamu memiliki penglihatan. Jika terdapat penglihatan, artinya kamu memiliki mata. Jika mata kamu bekerja, maka juga ada cahaya. Jadi, kebijaksanaan itu seperti mata, kebijaksanaan itu seperti cahaya. Jadi, itu akan munculkan atau menunjukkan objek-objek. Jadi, jika tidak ada cahaya, objek-objek itu tidak bisa terlihat. Jadi, cahaya akan menunjukkan objek-objek di ruangan yang gelap. Dengan cara yang sama, dan akibat muncul dan lenyap, dan juga terdapat ada itu nibbana. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Itu karena ada ketidaktahuan, kegelapan batin. Jika kita bisa menyingkirkannya, maka objek-objek itu yang tadi disebutkan akan menjadi jelas, terlihat. Oleh karena itu, karakteristik dari kebijaksanaan adalah, atau fungsi dari kebijaksanaan adalah melenyapkan kegelapan dari ketidaktahuan, menyingkirkan kegelapan. Fungsi dari kebijaksanaan adalah menunjukkan objek, seperti fungsi dari cahaya, yaitu menunjukkan objek. Selanjutnya adalah manifestasi. Manifestasi adalah tanpa ketidaktahuan. Jadi, kamu akan mengetahui rupa sebagai rupa, nama sebagai nama, sebab-sebabnya. Kamu akan mengetahui secara tepat dan benar, bukan dengan cara yang salah. Untuk orang yang lain, alih-alih mengetahui nama rupa sebab akibat secara benar, mereka mengetahuinya secara salah, yaitu ini adalah saya, ini adalah aku, ini diciptakan oleh makhluk tertentu. Dengan cara demikian mereka memiliki ketidaktahuan. Hanya untuk waktu tertentu atau pada waktu kemudian mereka akan memahami. Mereka akan memahami kenyataan, pandangan, dan pemahaman mereka itu tidak benar. Setelah beberapa waktu, kebenaran itu akan menunjukkan sifat sejatinya dan orang-orang akan memahaminya. Oleh karena itu, manifestasi dari kebijaksanaan adalah tanpa delusi. Seperti seorang yang bisa menunjukkan jalan di hutan. Jadi bisa menunjukkan masa lampau
Kama dan hasil dari kama bisa menunjukkan dunia lain, sebab dan akibat, muncul dan padam. Dan nibbana. Jadi apa itu pada tanah penyebab terdekatnya? Penyebab yang penting. Penyebab yang kamu harus miliki untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan. Itu adalah pada tanah. Itu disebut pada tanah. Sebab dari kebijaksanaan adalah samadhi, konsentrasi. Yang dikutip dari Samahito Yathabhuta Janati Pasati. Berdasarkan referensi ini, samadhi itu adalah sebab utama bagi munculnya kebijaksanaan. Oleh karena itu, untuk memiliki kebijaksanaan, kita perlu melatih konsentrasi. Jika konsentrasi kita cukup, apa yang kamu ingin ketahui, hanya arahkan pikiran kamu ke sana secara sesuai atau tepat, berlandaskan pada ajaran Buddha. Maka kamu bisa mencoba untuk melihat, oh ada masa lampau. Dengan cara yang sama, kamu mungkin bisa menginklinasikan melihat pikiran orang lain berdasarkan pada kok sebab sekarang apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dengan cara yang sama, jika kamu ingin melihat rupa, kamu bisa menginklinasikan untuk melihat rupa dengan cara yang sama, nama, sebab akibat, muncul dan lenyap. Jika demikian, kamu bisa mendapatkan kebijaksanaan. Sebab utama itu adalah konsentrasi atau samadhi. Jadi di sutta terdapat satu sutta puta Nati Puta Sutta ya. Ada seorang dewa datang kepada Buddha, oh, Buddha sama Pema. Jadi tidak ada seorang yang bisa menyayangi seperti anak laki-laki atau anak perempuan. Nanti atas sama Pema. Jadi tidak ada yang dicintai melebihi diri sendiri. Buddha tidak setuju. Jadi dewanya berkata, tidak ada kepemilikan kekayaan seperti sapi. Jika kamu memiliki sapi, kamu bisa mendapatkan susu, keju, dan seterusnya. Jadi ini adalah ide dari dewa. Jadi tidak ada kekayaan yang melebihi sapi. Tetapi Buddha tidak setuju. Nati hanya mantana, tidak ada kekayaan yang melebihi nasi. Jadi nasi itu sangat penting di dunia. Setelah itu dewa berkata, Ute parama para atau. Jadi di antara danau-danau Satmuta Brahmasara. Di antara danau-danau jadi Buddha berkata bahwasanya danau yang paling besar itu adalah hujan. Jadi kalau memiliki hujan maka danaunya akan itu paling besar. Jadi dewa berkata, Nati Surya Aba. Jadi
Dewa berkata tidak ada cahaya yang melebihi cahaya matahari. Tapi Buddha berkata tidak ada cahaya yang melebihi cahaya kebijaksanaan. Jadi matahari bisa menyinari hanya pada waktu siang hari, tidak pada waktu malam hari. Jadi dengan cara yang sama tidak melebihi dunia lain seperti masa lampau atau masa mendatang. Tetapi jika kamu memiliki kebijaksanaan, pagi dan malam itu di tidak akan dipertimbangkan. Dengan cara yang sama, melebihi itu bisa menyinari. Bukan hanya masa sekarang, tetapi juga masa lampau, masa mendatang, itu juga mungkin untuk dilihat dengan cahaya kebijaksanaan. Oleh karena itu, di antara cahaya, cahaya kebijaksanaan adalah yang tertinggi. Ini adalah disebutkan mengenai panya, kebijaksanaan. Ini adalah karakteristiknya, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya. Jadi mengenai kebijaksanaan. Sekarang kita akan beranjak berdasarkan Panya Parami yang ditulis Mingun Sayadaw. Di buku itu ditulis mengenai sebab-sebab dari kebijaksanaan. Apa apa sebabnya? Bagaimana mendapatkan kebijaksanaan? Yang pertama adalah Paripucca Katha. Bertanya lagi dan lagi kepada yang bijaksana. Itu adalah sebab dari kebijaksanaan. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu, kamu bertanya kepada orang yang bijaksana. Jika demikian, kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Ini adalah hal yang penting. Mengenai hal apa yang ingin kamu inginkan, yang ingin kamu ketahui, kamu bisa bertanya pertanyaan mengenai hal itu kepada orang yang pintar atau yang terampil. Jika demikian, kamu akan memiliki kebijaksanaan. Jadi, bertanya itu adalah sebab dari kebijaksanaan. Selanjutnya adalah membuat benda-benda supaya bersih, seperti higienis. Jadi ini mengenai tubuh fisik. Jika kamu memiliki rambut yang panjang, kamu boleh potong. Dengan cara yang sama, kalau kukunya terlalu panjang, bisa potong, bisa bersihkan. Dengan cara yang sama, pakaian juga. Gigi, tempat tinggal. Jadi, bahkan benda-benda eksternal di luar tubuh. Juga di dalam tubuh, ya, mandi. Jika semuanya bersih, maka pikiran juga akan menjadi bersih. Kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan. Oleh karena itu, jika kita membaca cerita Jataka, jika orang bijaksana memiliki masalah yang muncul, mereka merenungkan. Yang pertama-tama mereka mandi dulu, menggunakan pakaian yang bagus di tubuhnya. Setelah itu berbaring di tempat tidur yang bagus. Setelah itu mereka coba merenungkan bagaimana menyelesaikan masalahnya untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jadi seperti cahaya. Cahaya lilin jika jika minyak atau uh, lilinnya bersih, maka cahayanya juga akan terang. Jika minyak atau lilinnya kotor, maka cahayanya juga akan tidak jelas. Jadi kita perlu untuk membersihkan benda-benda. Faktor yang selanjutnya adalah melatih untuk menyeimbangkan indria.
terdapat 5 indria, indria, sadindriya itu keyakinan, wirindriya itu usaha, panindriya itu kalau kebijaksanaan, samadindriya, samindriya itu konsentrasi, satindriya itu adalah mengingat atau penuh perhatian. Itu adalah indria-indria. Sada dan panya, keyakinan dan kebijaksanaan itu perlu diseimbangkan. Wirya dan samadhi, usaha dan konsentrasi itu perlu diseimbangkan. Untuk perhatian penuh itu selalu dibutuhkan. Jadi tidak terdapat penuh perhatian yang berlebihan. Jadi kamu perlu mempelajari bagaimana menyeimbangkan. Kadang ada orang-orang yang sangat berkeyakinan, sangat mempercayai apa yang diucapkan, apakah itu beralasan atau tidak beralasan, hanya mempercayai. Jadi dengan demikian mereka mungkin mempercayai hal-hal yang salah. Itu bukanlah disebut sebagai sada. Itu adalah keputusan yang salah. Mereka mungkin bisa mempercayai hal-hal yang salah, itu adalah masalah. Jika kamu sebagai seorang pemula, kamu mungkin tidak akan mengetahui secara menyeluruh, tetapi kamu bisa berpikir secara logis, mencari hal-hal yang logis. Juga kamu perlu mempercayai sesuatu. Ya, ketika bermeditasi, kamu perlu mempelajari, bukan hanya mempercayai. Jadi mempelajari apa itu perkembangan, apa itu tujuannya. Pertama-tama kamu mendengarkannya. Setelah jelas mengerti, kamu bisa melakukan pekerjaan meditasi. Secara umum, kamu bisa mempercayai apa yang kamu usahakan. Jika demikian, kamu bisa mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran. Pikiran akan mengambil objek terus-menerus. Jika kamu melakukan sesuatu, tetapi kamu memiliki keraguan ini benar atau salah, maka pikiran akan menjadi lemah. Pikiran tidak akan memiliki kekuatan karena hal itu. Jadi, kamu juga perlu memiliki kebijaksanaan menginvestigasi apa metode yang diajarkan. Untuk hal itu, kamu bisa bertanya kepada orang yang sangat terampil mengenai hal itu. Itu adalah cara untuk mengembangkannya. Jadi, hanya mempercayai tanpa berlatih, tanpa mempercayai, hanya memahaminya, tapi tidak mempercayainya, itu juga tidak bisa seimbang. Jika seseorang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, mereka tidak akan mempercayai. Mereka hanya akan mengatakan seperti masalah-masalah. Mereka tidak akan melakukan pekerjaan hal itu. Hanya membuat alasan-alasan. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan keyakinan itu perlu diseimbangkan. Apapun yang kamu pelajari, kamu perlu mempertanyakannya dan juga perlu untuk mempercayai. Jadi untuk hanya memahami itu tidak cukup, hanya mempercayai itu juga tidak cukup. Jadi di ajaran lain itu mereka hanya mempercayai, mereka hanya menerimanya mentah-mentah. Jadi ajaran yang lain apapun yang diajari itu oke. Tetapi sifat alami sesungguhnya bukan begitu. Kamu perlu mempercayai sesuatu, kamu perlu beralasan masuk akal. Itu adalah menyimpangkannya, cara menyimpangkannya. Jadi untuk dilatih konsentrasi atau samatha, jadi memiliki keyakinan itu oke, memiliki lebih banyak keyakinan itu juga oke di pelatihan samatha. Dengan cara yang sama,
konsentrasi dan usaha itu perlu diseimbangkan. Wirya itu membuat usaha, melakukan pekerjaan meditasi secara rajin. Jika kamu sangat rajin, kamu mungkin tidak akan jauh dari objek. Kamu tidak jadi usaha itu mempertahankan objek, tidak akan jauh dari objek. Jadi kalau terlalu banyak usaha itu pikirannya akan gelisah, akan cemas. Jadi pada waktu itu kamu memerlukan konsentrasi. Kamu perlu untuk menjadi damai. Beberapa orang yang terampil, mereka itu sangat damai karena mereka sudah berkembang dalam meditasinya, mereka damai, mereka berlatih tanpa banyak usaha, hanya menjaga pikiran di objek meditasi. Tidak memberikan usaha yang sangat besar, hanya berdiam dengan tenang. Itu sangat banyak konsentrasi, tidak ada usaha, tidak ada energi. Jika demikian, mungkin bisa terdapat kebosanan atau rasakan itu. Oleh karena itu, konsentrasi dan usaha itu perlu diseimbangkan. Kamu perlu berlatih dengan damai, melakukan pekerjaan meditasi dengan nyaman. Jadi menyeimbangkan samatha dan vipassana juga. Jadi samatha mungkin lebih banyak usaha, lebih banyak keyakinan dan lebih banyak konsentrasi itu bagus. Di vipassana juga. Kalau lebih banyak usaha dan kebijaksanaan itu juga bagus. Jadi jika terlalu berlebihan, maka indera lain itu tidak akan bekerja dengan baik. Jadi jika terlalu berkeyakinan, kebijaksanaan tidak akan muncul. Jadi yang kamu percaya begini saja itu tidak akan benar, merupakan hal yang tidak benar. Jadi dengan cara yang sama, jika kamu menginvestigasi terlalu banyak tanpa mendengarkan apapun, tanpa mengikuti apapun, itu juga tidak akan bekerja dengan baik. Jadi apapun yang kamu ketahui, apapun yang kamu ingin dapatkan itu harus secara seimbang. Jika demikian, kebijaksanaan akan seimbang dan bekerja dengan faktor-faktor yang lain. Jadi untuk perhatian penuh itu oke, kamu perlu menjadi penuh perhatian. Kamu perlu berada dalam objek meditasi. Jadi tanpa jadi pikiran kamu berdiam dalam objek. Jika pikiran tidak berdiam dalam objek meditasi, maka kamu tidak akan memiliki usaha, tidak akan mempercayai, dan tidak akan memiliki kebijaksanaan pada objek meditasi itu. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengambil objek meditasi, kamu perlu mengingat objek meditasi itu. Dengan demikian, kamu akan memiliki konsentrasi, usaha, keyakinan, dan kebijaksanaan. Jadi, sati, mengingat objek itu selalu dibutuhkan. Mengingat objek, sati, itu selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebijaksanaan, kamu perlu menyeimbangkan faktor-faktor indria itu. Faktor yang selanjutnya untuk meningkatkan kebijaksanaan kamu adalah menghindari orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi, apa pendidikan yang ingin kamu pelajari? Kamu harus mendekati orang-orang yang memiliki kebijaksanaan terhadap pendidikan itu. Jika mempelajari abhidhamma, orang-orang yang mengetahui rupa, elemen-elemen, orang yang mengetahui nama, dan seterusnya, kamu perlu mendekati orang tersebut. Bukan orang-orang yang lain.
Jadi kamu perlu menghindari orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Hal yang lain, kamu perlu berasosiasi dengan orang yang memiliki kebijaksanaan. Mengenai hal ini, siapa yang tidak memiliki kebijaksanaan, itu di kitab komentar disebutkan mereka yang tidak mengetahui agregat ayat tanah 18 datu. Itu berkaitan dengan pengetahuan abhidhamma dan pengetahuan vipassana. Jadi berdasarkan yang diucapkan Mingun Sayadaw, itu ukata, metode yang menunjukkan hanya yang pada tahapan atas yang tertinggi. Ukata metode seperti kualitas Buddha, Sata Dewa Manusanam, kamu ketahui Buddha. Buddha adalah guru dari dewa dan manusia. Dewa itu mungkin juga termasuk Brahma, tetapi tidak disebutkan bahwasanya guru dari binatang. Tetapi terkadang Buddha juga mengajarkan binatang. Bisa menjadi guru dari binatang, tetapi diucapkan hanya Sata Dewa Manusanam, guru dari dewa dan manusia. Itu bukan berarti Buddha tidak mengajari binatang. Buddha juga merupakan guru bagi binatang. Jadi ini disebut sebagai ukata neya. Itu adalah metode yang mengambil yang hanya tertinggi, mengucapkan hanya yang tertinggi. Dengan cara yang sama di abhidhamma, pengetahuan vipassana itu adalah kondisi yang tertinggi. Dengan pengetahuan pendidikan tersebut, kamu akan mengakhiri penderitaan. Oleh karena itu, pendidikan ini adalah pendidikan yang tertinggi. Jadi, hal yang lain, kamu perlu dana atau tidak berdana. Kamu perlu berlatih sila atau melanggar sila. Apa sebab dari usia panjang, sebab dari usia yang pendek, apa yang sebab dari kecantikan atau ketampanan, apa sebab dari keburupaan. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, kamu juga adalah yang mengembangkan kebijaksanaan. Itu adalah sesuatu pengetahuan kebijaksanaan juga. Jadi mengetahui abhidhamma dan vipassana itu adalah menggunakan metode ukata yang tertinggi saja yang diambil. Jadi dengan cara yang sama, oke, dengan cara yang sama orang yang memiliki kebijaksanaan dan tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi pengetahuan abhidhamma, pengetahuan vipassana itu juga terkadang disertai kebijaksanaan, juga kadang tanpa kebijaksanaan untuk mengetahui objek-objek itu. Jadi itu adalah sebab-sebab dari kebijaksanaan. Saya akan menyimpulkannya lagi. Bertanya pertanyaan kepada orang bijaksanaan, membuat objek-objek menjadi bersih, membersihkan benda-benda. Jadi menyeimbangkan indera-indera, menghindari orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, berasosiasi dengan orang yang bijaksana. Setelah itu, Mingun Sayadaw Ji melanjutkan, kamu perlu menghindari orang-orang yang di mana kamu tidak bisa melakukan pertanyaan kepadanya. Jika kamu bertanya kepada satu orang, apa yang tidak jelas, kamu boleh tanyakan. Setelah itu kamu bisa berpikir. Jadi mendengarkan itu adalah sutta maya panya. Panya yang terbentuk dari mendengarkan. Setelah itu kamu merenungkannya. Itu adalah cinta maya panya. Kebijaksanaan yang terbentuk dari berpikir.
Jadi karena itu kamu bisa mengumpul kebijaksanaan dengan mendengarkan. Setelah itu kamu perlu untuk memikirkan, merenungkan. Selanjutnya adalah berasosiasi atau tidak berasosiasi kepada orang yang bijak atau tidak bijak. Berasosiasi atau tidak berasosiasi itu bukan hanya mendekati mereka, tetapi juga mempraktekkan pandangan mereka, pelatihan mereka. Dengan cara yang sama, mendapatkan pengetahuan mereka. Itu disebut sebagai berasosiasi, bukan hanya mendekati saja. Juga terdapat sebab yang lain, merenungkan atau merefleksikan sesuatu yang mendalam, di mana hal itu merupakan sumber dari kebijaksanaan. Seperti api. Jika kayu apinya sangat bagus, sangat solid, apinya akan lebih kuat. Jika yang kamu renungkan itu dalam, maka kebijaksanaan kamu akan dalam juga. Oleh karena itu, jika kamu ingin memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, kamu perlu mendekati, memahami yang dalam seperti kanda, ayatana, seperti samatha dan vipassana, abhidhamma. Hal-hal tersebut itu adalah tempat berlajunya kebijaksanaan. Contohnya untuk Sang Buddha. Jika setelah mencapai pencerahan, Buddha merenungkan abhidhamma. Jadi di 6 buku pertama, jadi kebijaksanaan sangat, di 6 buku abhidhamma yang pertama itu Buddha merenungkan, jadi pengetahuan itu sangat besar tapi objek-objeknya sangat kecil, itu sangat cepat. Tetapi di Patana, buku abhidhamma ketujuh, pengetahuannya sangat luar biasa dan juga kedalaman dari objek Patana itu juga sangat besar. Jadi membuat kebenaran materialitas hakiki menjadi 3 grup di Tika Matika. Jadi dibuat menjadi 24 pacaya atau 24 sebab. Oleh karena itu, kamu bisa memainkannya dengan berbagai macam cara Patana ini. Jadi kebijaksanaan itu mendalam. Jadi dengan cara yang sama, materialitas hati yang bisa dimainkan itu juga sangat besar. Seperti seperti ikan yang sangat besar itu sangat bahagia berenang di samudra. Tidak bahagia ketika berenang di kolam kecil. Jadi pada waktu itu kebijaksanaan Buddha itu menjadi sangat tajam. Dan waktu itu di tubuh Buddha menghasilkan cahaya itu muncul, itu terjadi. Jadi berdasarkan kebijaksanaan, kamu perlu mendapatkan objek-objek materialitas untuk diketahui, untuk dimainkan bagi kebijaksanaan kamu. Dengan cara yang sama, di samatha, pada awal kamu mungkin melatih anapana. Setelah itu kasina. Tetapi ketika kamu sudah mendapatkan keterampilan, kamu bisa berlatih 8 kasina bersama dengan 8 jana dan melakukan 14 metode. Pikiran kamu bisa pergi ke sana kemari di dalam 8 kasina dan 8 jana tersebut. Jika demikian, kebijaksanaan itu akan menjadi jauh-jauh lebih tajam dan kamu bisa melihat masa lampau, kamu bisa membuka dunia, apapun yang ada di dunia menjadi terlihat.
seperti demikian. Jadi di Vipassana juga sama. Jika kamu ingin melatih metode yang kecil, Sabbe Sangkara Anicca. Jika membuatnya menjadi 2, itu nama dan rupa. Jika membuatnya menjadi 5, itu 5 agregat. Jika membuatnya jadi 12, 12 ayatana. Membuatnya menjadi 18, 18 dhatu. Membuatnya menjadi 12, 12 paticca samuppada. Jadi berdasarkan pengetahuan Vipassana, kamu bisa memainkannya dengan berbagai metode. Patthana itu juga demikian, ada 24 pacaya. Oleh karena itu, jika kamu ingin memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, kamu perlu untuk memiliki materialitas yang besar atau beragam untuk dikontemplasi. Jadi di sini Anda ayatana dan seterusnya. Perlu untuk berlatih samatha vipassana. Jika demikian, kamu bisa meningkatkan kebijaksanaan kamu. Oke, selanjutnya adalah tada dimutata, menginklinasi atau mencenderungkan untuk memiliki kebijaksanaan. Jadi di postur apapun, apakah duduk, berdiri, jalan, berbaring, apapun postur yang kamu kerjakan, kamu berpikir untuk bisa, berharap untuk bisa memiliki kebijaksanaan. Kamu perlu mencenderungkannya. Jadi apapun yang kamu lakukan, perlu menginklinasikannya. Jadi itu adalah penyebab pendukung untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jadi seperti bodhisatta, apapun yang dilakukannya, semoga ini menjadi sebab untuk mendapatkan pengetahuan maha tahu. Seperti juga Bante Sariputta itu ingin menjadi orang yang bijaksanaan, orang yang bijaksana. Jadi perlu untuk mencenderungkannya pada hal apapun juga. Jadi apapun jasa kebajikan yang kamu lakukan, kamu bisa mencenderungkannya. Semoga ini menjadi sebab untuk mencapai nibbana, nibbana sappacayoti. Semoga ini menjadi sebab untuk mencapai nibbana. Seperti demikian. Ini adalah kecenderungan pikiran. Orang-orang mungkin memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Mungkin orang-orang itu ingin menjadi bahagia. Ada orang-orang lain ingin menjadi bijak. Jika kamu ingin menjadi bijaksana, kamu perlu menginklinasikan untuk menjadi bijaksana. Jadi ini adalah sebab-sebab dari kebiasaan. Hal yang lainnya mengenai kebijaksanaan adalah kekuatan atau kualitas dari kebijaksanaan. Di buku Abhidhamma Sanggaha, ya tempat untuk landasan bagi kebijaksanaan. Mereka menggunakan sebagai thana. Faculty itu indriya, itu seperti raja di satu desa atau kota, dia adalah faktor utama. Jadi panyaya, panyasa indriya. Indriya itu terdapat 22. Jadi ada 4 jenis indriya seperti yang ada di slide. Lokiya nyana sampayuta cita pandriya, ananyata nyasa mitindriya, anyata windriya. Jadi kebijaksanaan duniawi dan adi duniawi. Yang duniawi adalah panindriya. Ananyata nyasa mitindriya, anyindriya, anyata windriya ini adalah adi duniawi. Jadi semua 4 hal ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa
menjadi pengendali untuk mengetahui nafas. Ketika kamu berlatih objek meditasi anapana, jika kamu memiliki kebijaksanaan, kamu akan tahu bagaimana cara melatihnya, bagaimana mengetahui objek nafas. Jadi ini adalah kebijaksanaan. Juga kamu akan mengetahui apakah ini baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Apa sebab dari pelatihan ini, apa hasil dari pelatihan ini, kamu akan tahu. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, pikiran kamu bisa mengendalikan objek. Pikiran kamu bisa mengetahui objek. Jadi ini adalah kekuatan dari kebijaksanaan, keterampilan dari kebijaksanaan. Jika kamu mengetahui mengenai pekerjaan kamu, kamu bisa melakukan pekerjaan. Jika kamu tidak mengetahui pekerjaan kamu, maka kamu tidak akan, pikiran kamu tidak akan berdiam di sana, tidak bisa mengendalikannya. Untuk Panyaparami, Panya dari seorang arahata itu tidak termasuk. Panya yang di dalam wipaka, pikiran wipaka atau hasil, pikiran kesadaran hasil, panyanya itu tidak termasuk dalam Panyaparami. Juga panya yang berasosiasi dengan pikiran adi duniawi itu juga tidak termasuk. Karena bodhisatta perlu memenuhi Panyaparami sebagai orang kaum biasa, kaum duniawi. Jadi, di dalam 37 faktor pendukung pencerahan, terdapat 5 indria. Satu darinya itu adalah panya. Juga terdapat 5 bala, 5 kekuatan. Satu dari 5 kekuatan itu adalah panya. Panya bala. Panya itu bisa bekerja sebagai satu kekuatan. Jika kamu memiliki kebiasaan, kamu memiliki pengetahuan, itu adalah satu kekuatan. Beberapa orang itu mungkin mengetahui hasil dari berlatih baik atau buruk. Jika demikian, mereka bisa melakukan pekerjaannya, mereka bisa berdiam pada objek itu, tetapi orang lain itu tidak tahu apa baiknya mengetahui nafas, bagaimana meningkatkannya, baik atau buruk. Mereka tidak tahu. Jika demikian, mereka tidak akan melatih mengenai objek meditasi nafas. Dengan cara yang sama, objek-objek meditasi lainnya juga. Oleh karena itu, kamu perlu memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan sebagai satu kekuatan untuk melakukan pekerjaan kamu. Kamu perlu mempelajarinya itu baik atau buruk, apa itu sebabnya, apa itu akibat, apa itu hasil-hasilnya. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, kamu memiliki kekuatan untuk berlatih. Yang selanjutnya adalah panya itu adalah satu dari idipada, landasan dari idi. Idi itu adalah bisa diterjemahkan sebagai kekuatan batin. Terdapat kekuatan batin seperti kesaktian, magaphala seperti itu. Jadi panya itu adalah landasan dari hal-hal itu.
Jika kamu memiliki pemahaman, memahami, contohnya, apa pekerjaan yang paling baik? Apa pekerjaan untuk mengakhiri penderitaan? Jika kamu memahami, kamu akan memiliki kekuatan itu, seperti kekuatan batin, jana, maga, phala. Oleh karena itu, kebijaksanaan adalah landasan dari idi, landasan dari kekuatan batin. Terdapat 4 idipada. Kebijaksanaan adalah satu dari idipada yang satu dari 4 itu. Jadi orang yang dengan kebijaksanaan mereka hanya bisa mendapatkan kekuatan batin. Jadi landasan bagi kebijaksanaan. Setelah itu kebijaksanaan juga satu dari 7 faktor pencerahan. Jadi kebijaksanaan bisa bekerja sebagai faktor-faktor pencerahan. Jika kamu berlatih, bisa berlatih samatha vipassana, mengetahui samatha vipassana, mengetahui rupa dan nama, sebab dan akibat, muncul dan lenyap. Itu adalah satu dari faktor pencerahan. Faktor pencerahan. Jadi berdasarkan agama, jika kita mengambil panya yang mana, jadi berdasarkan abhidharma, panya itu bisa berasosiasi dengan 47 pikiran. Jadi kebijaksanaan yang berbeda-beda. Kebijaksanaan itu bisa berasosiasi dengan 47 jenis pikiran. Contohnya, idipada, wimamsa idipada. Panya yang berasosiasi dengan maha kusala, kamawacara kusala. Kamawacara kusala panya seperti kebijaksanaan dari orang-orang yang normal. Beberapa orang itu memiliki kebijaksanaan seperti demikian. Saya perlu untuk berlatih samatha vipassana. Ketika mereka mendapatkan jana maga phala, maka mereka memiliki idi. Itu adalah kekuatan. Tetapi sebelum itu, kamu perlu memiliki kebijaksanaan yang normal. Kebijaksanaan yang berasosiasi dengan maha kusala atau kamawacara kusala. Itu itu dikumpulkan untuk idipada. Jadi untuk panyabala atau dan juga panyindriya. Dan hal yang lain, Dhamma Wicaya Sambojangga itu faktor pencerahan kebijaksanaan. Untuk faktor-faktor itu, panya berasosiasi dengan maha kusala. Maha kusala itu adalah kamawacara kusala. Juga termasuk kiriya cita. Kiriya itu adalah pikiran dari seorang arahanta. Juga panya yang berasosiasi dengan pikiran jana, dengan pikiran maga, dan pikiran phala. Jana kusala dan juga maga phala cita.
itu bisa termasuk dalam Dhamma Wicaya Sambojangga. Dengan cara yang sama, panya bisa bekerja sebagai maga atau jalan jalan seperti samaditi. Samaditi itu pandangan benar. Pandangan benar bisa juga bekerja sebagai kekuatan, bisa bekerja sebagai indria atau indra indra kendali, hanya bisa bekerja sebagai Dhamma Wicaya Sambojangga, bisa bekerja sebagai Wimamsa Iddhipada, panya juga pada akhirnya bisa bekerja sebagai Samaditi panya. Jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, jika kamu memiliki panya, maka kamu bisa pergi kemanapun, karena kamu mengetahui apa sebab dari terlahirnya menjadi manusia, sebab terlahirnya menjadi dewa, sebab terlahirnya menjadi Brahma, dan sebab untuk mencapai nibbana. Jadi, panya bisa menjadi sebab untuk terlahir di alam-alam bahagia dan juga sebab bagi nibbana. Oleh karena itu, samadhi samadhi itu adalah satu dari jalan mulia berunsur delapan. Jadi, panya itu berasosiasi dengan Mahakusala, Mahakiriya, Mahagata, ya rupa wacara dan arupa wacara, kusala dan juga kiriya, dan juga pikiran Magapala. Jadi ini adalah pembagian-pembagian dari panya, atau ungkapan yang lain itu keterampilan dari panya. Oke, kita perlu berhenti sampai sini. Kamu mungkin ada pertanyaan? Jadi ada satu pertanyaan, bisakah Sayadaw bisa menjelaskan kenapa wipakapanya itu tidak termasuk dalam Bawisatindriya? Saya tidak memahaminya secara jelas mengenai hal ini. Karena pikiran wipaka itu itu bukan aksi, itu hanya hasil. Jadi pikiran wipaka itu hanya hasil. Pikiran wipaka itu seperti tampilan yang muncul dari permukaan cermin. Jika kamu melihat cermin, kamu mungkin hanya mempercantik diri kamu, orang-orang membuatnya menjadi cantik, tetapi kamu tidak perlu mempersiapkan tampilan yang ada di kaca. Jadi di kaca itu hanya hasil dari aksi dari orang-orang. Dengan cara yang sama, wipakanya itu adalah hasil dari kusala. Jadi itu adalah hasil dari pikiran kusala. Jadi itu bukanlah sesuatu yang untuk dilatih.
peserta Zoom juga bisa menyertakan pertanyaannya di kolom chat Q&A.在学习那个三法集。Ya, tika-matika juga satu dari ajaran Abhidhamma. Itu juga menjadi sebab dari kebijaksanaan. Wandami Saido, Sugihoto, selamat pagi. Dapatkah saya tahu memberikan nasihat apakah itu benar bahwa ketika sangkara, faktor-faktor mental itu muncul. Ketika Buddha juga berkata, ketika Buddha juga berbicara, apakah itu juga nama rupa? Bagaimana memahami hal ini? Jadi apa maksudnya? Apakah sangkara dan nama rupa itu adalah hal yang sama? Apa maksudnya? Ini pertanyaannya agak kurang jelas. Saya tidak benar-benar memahami apa pertanyaannya. Apakah maksudnya sangkara dan nama rupa itu adalah hal yang sama? Oh, maksudnya adalah ketika kita berpikir, apakah itu juga nama rupa? Oh, pertanyaannya apakah Buddha itu juga
Dapatkah kita mengatakan bahwasanya Buddha itu juga adalah nama rupa? Dapatkah kita berpikir bahwasanya Buddha itu juga adalah nama rupa? Apakah benar? Iya, apapun itu, siapapun itu juga adalah nama rupa. Oke. Ini untuk meningkatkan kebijaksanaan kamu. Jadi, jika kamu memiliki rasa belas kasihan, karena belas kasihan, kamu mungkin bisa mendekati orang-orang yang bodoh. Tetapi kamu perlu menyelamatkan diri sendiri. Kamu perlu tahu bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Jadi untuk orang-orang yang bodoh, itu berasosiasi, itu bagi orang-orang yang bodoh itu adalah bermanfaat bagi mereka jika mereka mendekati orang-orang yang bijaksana. Jadi contohnya orang-orang yang bijaksana seperti Buddha dan murid-murid Buddha, mereka sudah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka sudah stabil. Meskipun mereka berasosiasi dengan orang-orang bodoh, bagi mereka, mereka itu tidak terdapat banyak masalah. Jadi di sini untuk meningkatkan kebijaksanaan kamu. Tapi pertanyaannya tidak di, dijelaskan ya. Ini hanya jawaban saja. Oke, kita akan melakukan pelimpahan jasa. Tidak punya asawa kaya wahang ho tu tidak punya nibanasa percaya ho tu mama punya bagang sabasa tanang ba jimi pe sabe me sama punya bagan laban tu sadu sadu sadu. Disciples, Part 13 on First Great Disciple, Venerable Sariputta, Sequel 1 on August 24th evening in the US and August 25th morning in Asia.
We are going to host a celebration of Full Moon Day at Pa'au, Georgia, USA, Sunday, August 18th in US. Everyone is welcome to participate, the whole day program or part of it. During Vasa period, we are honored to have Venerable Janaratana to spend 2024 Vasa at our monastery. Our monastery is open for meditations with Venerable Janaratara between July 20th to October 20th. For details and registration, please check our website for availability. Anyone who is interested to visit our monastery or come to meditate, please fill the visitor request form and sign the waiver before your arrival at Pa'au, Georgia, USA. Also, during the Vasa, there are weekly Dhamma sharings and building a foundation in Bali. Videos will be posted in our YouTube channel. More events during Vasa, please check our website. If you would like to dana teachers allowable requisites or to support our monastery, please use our PayPal accounts. There are 2 PayPal accounts. One is for allowable requisites and one is for monastery support. You are welcome to send a check payable to American Dhamma Society too. Please don't forget to check out our YouTube channel and follow us on Facebook. Any further suggestions or inquiry, feel free to email us or use WeChat. Thanks to our co-host Pa'au Vipassana Hermitage, Singapore Pa'au Sudana Bhumi, Indonesia, Dhammadayanta Meditation Center, Pa'au Nepal, Tintat Bing An, and America Bhavana Society. Thank you everyone for your time and participation. Till we meet again, may you all be happy, healthy, and well. Sadhu, sadhu, sadhu.